Podcast Psikologi. Halo semuanya, balik lagi di Pokari, Podcast Psikologi. Hari ini ada segmen spesial lain, yaitu segmen baru. Banyak banget ya lah Iya, segmennya. apa tuh? Yang sekarang apa tuh? Yang sekarang itu segmennya namanya adalah Psychon. Psychon itu apa? Psychon itu Psychology, Current Issue, and Expert. Jadi sesuai judulnya, ada expertnya dan current issue-nya. Berarti kita di sini akan membahas berbagai macam isu di dunia psikologi dengan expert-expert, yaitu dosen psikologi dari Unisba. Gak ada lagi asbun-asbunan kita. Gak ada lagi asbun-asbunan kita doang ya. Iya. Sekarang udah sama ahlinya dan pasti tervalidasi gitu. Betul banget Nara. Nah, tema kita kali ini itu berkenaan dengan FOMO mental health, bijak mengonsumsi informasi di era media sosial saat ini. Nah, tema ini tuh bakal relevan banget sama kita semua yang pendengar dan yang menggunakan media sosial. Nah, di sini siapa nih kira-kira yang pernah dengar istilah tentang FOMO dan pernah merasakannya? Pasti udah gak asing banget kan soal FOMO itu apa? Jadi FOMO itu fear of missing out. Dan di sini tuh kita bakal membahas tuntas. Dan kira-kira kalian penasaran gak ya FOMO itu ada hubungannya dengan mental health atau enggak? Nah, ada kabar baiknya juga nih, dengan pendekatan psikologi ini akan dibahas tuntas bukan sama kita aja, tapi karena tadi judulnya Psychon, jadi makanya dibahas sama ahlinya. Penasaran kan bakal kayak gimana pembahasannya dan siapa narasumbernya? Siapa tuh Nara? Siapa ya? Narasumbernya hari ini adalah Bu Suci, yaitu dosen psikologi dari Unisba. Ibu, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah mau menyempatkan waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Pokari. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya Ibu. Saya Nara dari Angkatan 22. Saya Fabiola dari Angkatan 23 yang bakal nemenin Pokari hari ini. Sama Ibu ngobrolinnya tentang apa nih Teh? Kita bakal ngobrolin soal FOMO atau fear of missing out. Oke. Apa kabar Nara? Apa kabar Fabiola? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cuma dingin ya suasananya. Udaranya makanya pakai baju berlapis-lapis. Iya. Boleh Ibu juga perkenalan ke yang nonton di sini kameranya. Oke, halo, saya Suci Nugraha, saya dosen di Fakultas Psikologi. Dosennya Fabiola sama dosennya Nara, mata kuliahnya macam-macam ya, salah satunya barangkali psikologi abnormal yang barangkali nanti akan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Tentang FOMO ya Bu berarti. Oke, nah karena tentang FOMO nih dan judulnya juga bijaksana dalam menggunakan smartphone dan media sosial. Nah kali ini kan media sosial tuh lagi menjadi perhatian publik juga nih Bu tentang dampaknya dari kesalahan dalam penggunaan smartphone ini. Nah selain itu juga mendorong rasa ketergantungan juga nih Bu pada media sosial orang-orang tuh. Nah dari fear of missing out ini atau FOMO itu menjadi dampak dari media sosial juga salah satunya. Nah, contoh dari perilaku FOMO ini misalnya ikut-ikutan tren zaman sekarang yang mungkin nggak sesuai sama dirinya. Nah, kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi, tapi Ola mau tanya dulu Bu, tentang FOMO itu tuh menurut Ibu tuh apa? Kalau setahu saya, FOMO itu kan perasaan cemas ketika atau perasaan cemas dan takut tertinggal karena takut tertinggal dari teman-temannya atau siapapun yang menurut dia signifikan gitu. Nah, perasaan cemasnya membuat dia tidak nyaman sehingga nanti dalam jangka panjang tentu saja itu membuat kesejahteraan orang itu menurun gitu ya. Karena nanti dia selalu gelisah. Orang cemas kan gitu ya, khawatir seperti itu. Nah, itu barangkali yang perlu kita tekankan adanya perasaan cemas ketika dia merasa takut tertinggal dari orang lain. Gitu. Oke, berarti FOMO tuh perasaan cemas ya. Perasaan cemas, betul. Perasaan cemas. Nah, dari teman-teman sendiri dan yang nonton ini dari warga Kemah juga mungkin masih pada bingung nih, masih ada yang bingung tentang perilaku FOMO-nya itu sendiri seperti apa, contoh-contohnya, dan ada nggak sih kalau FOMO tuh klasifikasi perilaku yang termasuk FOMO-nya tuh? Enggak, kalau FOMO itu tidak termasuk sebagai salah satu gangguan resmi gitu ya, gangguan yang tercantum di dalam manual diagnostik manapun. Tapi fenomena FOMO itu ada
tapi itu tidak ada sebagai klasifikasi khusus gitu ya, klasifikasi khusus yang tergolong sebagai disorder kayak gitu. Jadi tidak ada. Cuma memang fenomenanya banyak dirasakan seperti itu. Nah, kasus seperti itu kan kalau kasus fenomenanya banyak, tapi itu barangkali sebetulnya FOMO itu adalah bisa jadi gejala ikutan dari gangguan yang lain ataukah memang itu berupa hanya varian dari rasa cemas yang dialami oleh masyarakat sekarang yang terkait dengan memang digital gitu ya, dunia digital seperti itu gitu. Jadi tidak ada kriteria khususnya setahu saya. Satu-satunya adalah bahwa dia itu nanti memang merasa cemas. Jadi nanti dia selalu bertanya-tanya apa namanya, aduh saya kok beda ya dengan orang lain kok posting di kafe itu kok saya belum, saya pengen gimana caranya saya ke sana gitu ya. Nanti kalau ada orang lain yang apa namanya buat konten kayak gini kok aku belum pernah ya buat konten kayak gini. Jadi ingin ikut-ikutan karena ketika tidak ikut dia merasa bahwa ada yang ada yang keliru, ada yang tidak sempurna pada dirinya ketika dia tidak ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang lain atau teman-temannya itu gitu. Ibu ini saya mau tanya pertanyaan Mm-mm. yang mungkin saya kepo aja gitu ya Ibu. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang mengalami FOMO ini, itu apakah biasa kan tadi Ibu juga bilang ada kecenderungan disorder lain. Biasanya Mungkin loh ya, mungkin mungkin. yang rentan terkena itu biasanya orang yang kayak gimana? eh Sebetulnya setiap orang yang memang apa ya namanya menggunakan media sosialnya itu berlebihan, dia menjadi rentan gitu. Eh, Mungkin kalau dikaitkan dengan gangguan perilaku yang lain, ya disorder yang lain, mungkin itu kita harus meneliti gitu ya. Tapi orang-orang yang cemas intinya, orang-orang yang cemas cenderung ingin atau cenderung mencari rasa aman salah satunya dengan mencoba untuk confirm terhadap apa yang dilakukan oleh lingkungannya supaya diterima, supaya apa. Seperti itu sebetulnya kayak gitu. Tapi eh, belum kuat juga sih penelitiannya bahwa itu tuh betul-betul jadi gejala ikutan gitu. Tapi bahwa itu kondisi cemas itu adalah kondisi cemas kayak gitu. Oke Ibu, kan kita sering tahu nih kalau misalnya FOMO itu rentan terjadi di anak-anak Gen Z gitu ya, Betul. kita gitu. Terus kayak orang-orang yang memang terlalu banyak menggunakan media sosial atau aktif gitu di media sosial. Sebenarnya apakah ini hanya terjadi di kalangan anak muda seperti kita atau semua usia itu bisa mengalami FOMO gitu Ibu? Kalau saya lihat sih bisa semua semua ini karena apa ya efek efek medsos itu kan luar biasa terhadap gaya hidup, terhadap minat gitu ya, terhadap perasaan kayak gitu. Nah, menurut saya sih karena Gen Z iya, apalagi karena dunianya memang nggak terlepas dari apa namanya. Tapi sekarang siapa sih ya yang tidak menggunakan smartphone atau media sosial semua pakai bahkan untuk melamar pekerjaan juga kantor suka ngecek akunnya seperti apa, apakah pernah. Jadi kan menjadi penting dan menjadi bagian penting. Nah, ketika orang sering mengakses, namanya orang terpapar informasi yang sama terus-menerus, ya akan berubah kan apa namanya preferensinya yang asalnya nggak peduli jadi peduli kan gitu kan kalau kalau HP kan begitu kita ngeklik satu konten ujungnya algoritmanya muncul lagi ya itu kan akan paparan yang terus menerus itu akan membuat orang menjadi berubah preferensinya entah minatnya entah yang asalnya nggak suka dandan kayaknya iya deh saya harus suka dandan biar jadi cantik kalau misalnya ada yang kerudungnya saya pakai biasa tapi karena terpapar pakai kerudung yang apa unik-unik ya jadi pengen pakai kayak gitu nah ketika melihat orang lain posting di kafe ini cantik ya bagus ya kayak gini 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 pasti orang akan jadi tertarik untuk dan ingin jadi nanti kan saya supaya sama ternyata orang-orang kayak begitu ya gitu jadi merasa ingin sama walaupun belum tentu kan apa yang di apa sih namanya yang diupload orang itu tuh yang sesungguhnya tapi itu kan menjadi sepertinya menjadi pertimbangan ke nomor berapa gitu ya bagi orang-orang jadi langsung aja pada percaya kayak gitu jadi enggak menurut saya sih tidak terkait dengan usia apalagi barangkali kalau saya lihat saya tuh pernah baca FOMO itu sebetulnya merupakan efek kalau dilihat dari neurologisnya yang teraktifkan itu adalah amigdala dari apa namanya jadi sehingga ketika
dia melihat satu postingan, dia merasa, "Kok aku beda ya dengan dia, aku nggak kayak begini," gitu ya. Itu eksistensinya yang merasa terancam. Nah, kalau amigdala kan ketika seseorang merasa terancam, maka muncullah rasa cemas, gitu. Jadi, karena yang teraktivasinya itu ya jadi tidak rasional pasti, gitu. Oke, Bu, berarti, keterkaitan hubungan dari FOMO itu sendiri sama media sosial dan kesehatan mental tuh berarti jelas banget ya, Bu? Jelas, jelas. Kalau menurut saya jelas. Karena ada banyak bukti bahwa paparan yang terus-menerus eh, terkena pada seseorang, baik itu dari melihat langsung ataukah melihat dari tayangan, itu akan berefek pada skema cara berpikir gitu. Jadi cara berpikir seseorang sehingga memang skema atau cara berpikir itu kan jadi cara pandang individu entah terhadap diri sendiri, mengenai lingkungan atau mengenai orang lain, nanti akan berefek pada kesehatan mental gitu. Nah, kalau misalnya menurut Ibu, FOMO ini termasuk gangguan psikologis atau emang lebih ke pola perilaku aja gitu? Kalau menggunakan pendekatan abnormal, abnormal itu kan yang 4D itu, yo masih ingat enggak? Yang 4D kriteria abnormal kan 4D. Yang satu apakah dia jadi disfungsional atau tidak hidupnya dengan perilaku itu. Ketika disfungsional itu kan artinya ada aspek yang membuat hidupnya itu menjadi tidak optimal, entah akademiknya menurun, entah fokus cara berpikirnya terganggu, atau relasi dengan orang lain terganggu. Ketika itu sudah disfungsional, sudah mengarah pada disorder gitu. Terus apakah perilaku itu menimbulkan distress tidak bagi orang ini? Kalau iya, berarti memang udah masuk disorder kayak gitu. Nah, kalau terus kemudian devian enggak, devian itu sama tidak dengan orang atau bukan sama tidak, aneh enggak, menyimpang tidak dari kebanyakan kan kayak gitu. Terus membahayakan tidak bagi dirinya atau bagi orang lain. Ketika itu sudah empat-empatnya terpenuhi, sebetulnya perilaku apapun bisa dikategorikan sebagai abnormal kayak gitu. Gitu. Karena memang terutama sudah membuat orang mengalami disfungsional dalam aspek-aspek penting dalam kehidupannya gitu. Nah, berarti FOMO ini berarti, pengertian dari FOMO-nya itu sendiri berarti perasaan cemas Perasaan cemas, betul. terjadi sama semua kalangan ya, Bu? Semua kalangan, nggak tergantung generasi apa, Kalau menurut saya sih bisa, karena preferensi kenapa Gen Z lebih tinggi, karena memang Gen Z pengguna medsos paling tinggi gitu, kayak gitu, bukan karena apa-apa gitu. dan, FOMO ini bisa jadi disorder mungkin ya akhirnya. Bisa jadi disorder akhirnya, betul, bisa jadi kalau kecemasannya terus-menerus konstan gitu ya, kronis gitu kan lama-lama dia jadi disorder. Kayak kalau misalnya sebenarnya FOMO ini kan bukan cuma soal media sosial gitu Betul. ya. Misalnya dalam pergaulan, pekerjaan, atau bahkan keputusan-keputusan hidup lain. Misalnya nih Bu, kalau di kehidupan mahasiswa dalam pemilihan kegiatan akademik kan biasanya di awal perkuliahan masih pada bingung gitu. Mau kemana ya, mau apa gitu. Dan akhirnya rata-rata karena ketidaktahuan ini malah ujung-ujungnya ikut-ikutan teman gitu kan. Dan akhirnya malah tidak sesuai dengan dirinya. Bisa dijelaskan lebih lanjut gak dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau orang yang FOMO dan ikut-ikutan seperti ini tuh gimana? Banyak dampaknya. Apa namanya, salah satunya kemarin aja ya ada contoh salah satu mahasiswa yang memutuskan untuk mundur dari satu mata kuliah karena awalnya dia mengontrak mata kuliah itu ikut-ikutan. Teman-teman saya semua ngontrak itu, Bu. Walaupun saya nggak berminat ya. Kenapa ya? Kan semua ikut. Masa saya enggak gitu. Jadi ujungnya dia keteter kayak gitu ya. Nanti juga pekerjaan tuh sama, pemilihan jodoh juga sama. Jadi intinya kan kalau memang merasa harus sama dengan orang lain, orang kan akan cenderung menomorduakan minat, kebutuhannya masing-masing atau sendiri gitu ya. Nah, padahal barangkali minatnya berbeda gitu. Tapi memang apa ya, keinginan atau kecenderungan atau rasa tidak nyaman kalau berbeda itu membuat orang akan lebih rentan terhadap ya itu tadi apa terhadap perilaku FOMO ini gitu atau kondisi FOMO ini karena ya itu tadi kalau tidak ikut tidak sama berarti saya tuh kurang eksis saya itu kurang mengada di dunia saya gitu sehingga nanti dia memang
pengen supaya sama gitu, supaya merasa bahwa dia menjadi bagian dari kelompok itu, gitu. Tadi juga kan disebutin apa berarti, ada hubungan dari media sosial, FOMO ini dan dengan kesehatan mental. Nah, sebagai pengguna media sosial berarti semua orang ini kan pengguna, media sosial ya, Bu. Apa sih yang menyebabkan orang itu bisa, terkena FOMO? Ya itu tadi, apa namanya, menurut saya yang paparan yang, konstan, paparan yang konstan terkait dengan, apa namanya, konten yang itu-itu juga yang dia minati itu membuat ada perubahan perubahan dalam, cara berpikir gitu ya, perubahan minat yang jadinya itu kalau nggak sama, ya berarti saya tidak tidak eksis gitu, tidak eksis. Jadi tidak mengada di dunia ini. Kok saya nggak pernah ya posting gini, kok kenapa orang lain pakai kerudung model melayot misalnya, kok saya masih pakai kerudung biasa gitu ya. Nah itu akan kalau orang FOMO kan jadi saya tuh harus sama walaupun barangkali dia bisa jadi kan nggak cocok misalnya gitu atau bagi dia itu ribet kan kayak gitu. Tapi karena merasa kalau tidak begitu maka nanti saya berbeda dan berbeda bagi dia itu hal yang membuat dia tidak nyaman akan cenderung untuk ikut. Nah itu tadi kalau saya baca tuh ya memang yang teraktivasi itu apanya amigdalanya. Jadi itu kan pusat emosi gitu ya. Jadi ketika ketika melihat bahwa berbeda itu ternyata di hayati saya, eksistensi saya itu bakal terganggu, dia merasa terancam. Eksistensinya terancam dan makanya munculnya rasa cemas karena kalau amigdala mah akan memunculkan perasaan terancam itu ketika atau perasaan cemas itu ketika merasa terancam gitu. Gitu. Apabila sekarang dikaitkan dengan teori psikologi Mm-mm. Ibu ya, apakah ada hubungan antara FOMO dengan attachment style seseorang? Misalnya orang dengan attachment style tertentu itu lebih rentan gitu. Eh, harus dilakukan literatur review kalau kata saya. Kalau saya belum pernah mencoba mencari keterangan soal itu, tapi kalau kita lihat dari secara logika bagaimana menjelaskan attachment terkait dengan perilaku, bisa jadi karena mungkin attachment yang sifatnya insecure gitu ya, entah itu yang cemas, entah itu yang keterpakuan atau yang avoidance, bisa jadi itu akan muncul di dalam apa namanya relasi dengan seseorang kayak gitu. Bisa jadi dengan rasa cemas untuk tertinggal karena nanti memang pada orang yang attachmentnya insecure kan cenderung untuk mudah merasa ditinggalkan gitu, untuk mudah merasa ditinggalkan. Jadi khawatir kalau nggak begini ingin dekat tapi takut ditinggalkan atau merasa konstan cemas jangan-jangan teman saya nanti tidak menerima saya lagi kayak gitu. Ini penasaran juga ya, Bu, kalau misalnya emang orang yang memiliki nilai yang kuat gitu, maksudnya tentang pemahaman dirinya itu sendiri kita kuat, masih ada kemungkinan buat kena FOMO nggak ya, Bu? Eh, saya akan memaknakan apa yang Allah katakan kuat itu artinya dia memahami sudah mengenali Iya dirinya iya gitu iya ya iya sudah maksudnya. mengenali dirinya saya tahu kebutuhan saya apa saya pengen apa punya tujuan yang saya tuju kemungkinan besar sih enggak jadi kerentanannya mungkin menurun gitu ya kecuali itu terpapar terus menerus gitu terpapar terus menerus tapi pada umumnya orang yang memiliki tujuan lebih pasti itu dia lebih memilih perilaku-perilaku yang untuk mencapai tujuannya dibanding orang yang tidak bertujuan. Kalau orang tidak bertujuan, biasanya perilakunya itu ke bawah arus gitu ya. Udah aja lingkungan bawa apa ya saya ikut karena saya nggak tahu mesti apa. Tapi orang yang udah punya tujuan, dia biasanya akan menghitung tapi kan tujuan saya nanti nggak tercapai. Nah kayak gitu. Walaupun gangguan untuk mencapai tujuan itu tentu saja banyak, tapi pada umumnya dia akan lebih perilakunya lebih terarah kayak gitu. Nah, kalau misalnya, seseorang itu berada di budaya yang emang kompetitif orang-orangnya tuh, lingkungannya tuh. Nah, itu bakal mempengaruhi besar kemungkinan mengalami FOMO juga atau enggak ya? eh, dalam arti negatif, dalam arti pengertian ingin mengetahui apa yang dilakukan kompetitornya bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi mungkin bukan perkara cemas ya kalau FOMO dalam hal itu mah hanya karena ingin tahu ini
kompetitor saya udah sampai mana kan kayak gitu. Ancamannya bukan karena saya tidak ikut, tapi jangan-jangan nanti dia lebih dulu dari saya. Bisa jadi seperti itu, kayak gitu sih kalau saya coba pahami sih kalau untuk yang pada budaya kompetitif gitu. Mungkin ya itu tadi tetap aja sih, tapi ya beda tujuan kali ya. Beda 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 tujuan perilakunya walaupun perilakunya hampir sama gitu. Udah jelasin banget ya tadi soal kayak ternyata FOMO ini tuh enggak selalu tentang media sosial, tapi mungkin juga karena attachment style seseorang. Mhm mhm. Sampai tadi kalau misalnya ternyata budayanya kompetitif juga walaupun tujuannya beda, pasti kita juga terpacu Jadi kalau misalnya orang yang FOMO tuh kepengen kompetitornya gimana ya, heeh, gitu kan, deg-degan juga dianya gitu. Jadi sampai akhirnya dia memiliki ketakutan untuk merasa tertinggalkan dan iya cemas ada betul ada, di betul. belakang. Dari fear of missing out atau FOMO ini juga semakin meluas dengan berkembangnya media sosial pastinya. Nah, semua pengguna itu tanpa disadari bisa saja kan mengalami FOMO itu sendiri. Nah, Bu, sebenarnya apa yang dampak dari psikologis dari FOMO ini tuh seperti apa ya? Ya dampak psikologisnya udah pasti secara konstan eee, merasa merasakan ketidaknyamanan psikologis, kegelisahan, jangan-jangan saya tertinggal. Jadi tidak nyaman kan kalau gitu kan dia mengantisipasi kalau saya tertinggal nanti nanti begini begitu kan kalau kecemasan gitu ya, kekhawatirannya tuh tidak rasional jadi, begini begini begini. Nah itu jadi mungkin akan jadi kecemasannya menjadi, berkembang menjadi gangguan gitu kalau tidak diatasi kan kayak gitu, kalau tidak segera diambil tindakan. Yang paling jelas sih itu. Kalau ternyata pada beberapa orang suka ada sih jadinya tuh karena dia juga tidak bisa keep up dengan kefomoannya itu gitu ya, saya merasa harus sama itu menjadi tertekan, kok ternyata saya tidak sama, mempengaruhilah self esteem, self esteemnya menjadi menurun seperti itu sehingga dia tidak cukup percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya karena apa? Karena dia merasa bahwa saya tuh nggak sebagus orang-orang loh, padahal mungkin apa yang dia pikirkan positif di medsos itu kan belum tentu hal yang sebenarnya gitu. Namanya yang diupload kan pasti sudah diedit ya Iya. sedemikian rupa supaya terlihat bagus gitu. Nah itu efeknya kalau terlalu atau ya efek dari FOMO itu tadi kalau dalam jangka panjang ya akan mengubah hal-hal tersebut gitu. Terus kan FOMO juga ternyata bukan cuma ke Gen Z aja gitu ya Ibu, semua orang bisa Bisa. mengalami FOMO dari berbagai kalangan usia, remaja, mahasiswa, bahkan pekerja juga. Apakah ada dampak perbedaan tertentu gitu tiap kelompok usia kalau misalnya terpapar fenomena FOMO? Perilaku FOMO-nya maksudnya beda. Dasarnya sih sama menurut saya sih, apa ya, kalau saya mencoba memahami perilaku itu, kalau kecemasan kan beroperasinya sama, dirasa perasaan terancam, perasaan berjaga-jaga, waspada gitu, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begini-begini. Manifestasinya pada setiap orang tentu saja bagaimana kepribadiannya, kalau kata saya sih, ada yang halus, ada yang memang berlebihan, ada yang nanti efeknya kepada apa namanya, pekerjaannya, ada yang efeknya pada penampilannya, ada macam-macam. Tapi ada unsur siapa orangnya menurut saya di dalam ekspresi mengekspresikan rasa cemasnya tadi kayak gitu. Jadinya ya pada mahasiswa misalnya nanti teman dia FOMO-nya terkait dengan apa kan kayak gitu kan. Oh ya mungkin akan perilakunya akan ngikuti. Kalau pada pekerja mungkin FOMO-nya akan apa, teman-teman saya kok semua gadgetnya ada punya 5 ya kok aku cuma punya laptop sama ini, beli tablet, beli ini kan ada yang kayak gitu gitu. Nanti oh itu teman saya kok ininya iPhone, saya mah Android, terus gimana dong? Nanti saya nggak diajakin untuk berkumpul hangout pulang kerja terus jadi nggak enak. Jadi dia mengupayakan hal seperti dan kadang-kadang ketika yang difomokannya adalah hal-hal yang sifatnya material kayak gitu ya, orang tuh nggak canggung untuk ambil pinjaman online atau apa sehingga jadi tidak rasional keputusannya itu gitu. Jadi tergantung yang difomoin apa. Kalau ada yang misalnya difomoin apa namanya dia pengen tahu apa sih yang terjadi pada relasi kok muncul lagi apa namanya reels atau FYP yang selingkuh gini 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 gini. Jadi ujungnya teh oh gitu ya. Tuh gimana kalau nanti pacar saya selingkuh? Jadi nanti dia overprotective jadi kayak gitu. Jadi menurut saya sih tergantung dia terpapar konten apa gitu. Apa yang membuat dia tuh
"Oh ini cocok di saya tuh harus keep up dengan ini," kayak gitu. Nggak bisa disamaratakan, Jadi pengaruh terbesarnya mungkin dari konten yang konten sering konten, dia lihat gitu ya, betul sering yang betul muncul. Jadi ketakutan itu akan mengikuti betul, konten-konten heeh. itu. Menurut saya mah kontennya yang apa, jadi beda kan, ada orang yang senangnya ngelihat, kekerasan, maka nanti dia akan ada perubahan tuh, persepsi terkait kekerasan, kayak gitu. Begitu, heeh. Makanya kalau kita penelitian gitu ya, kadang-kadang kalau penelitiannya online itu kan yang dicari itu salah satu kriteria sampelnya tuh yang misalnya pengguna medsos yang menggunakan hashtag tertentu gitu. Iya, karena nanti itu yang akan muncul dan dia terpapar oleh konten apa, kan gitu. Kalau kontennya, apa namanya, badan yang langsing ya akan terpaparnya juga akan beda, kayak gitu kalau kata saya sih. Nah, kalau misalnya, sekarang kan pasti udah banyak juga mungkin ya yang, tahu dengan istilah FOMO ini, dan mungkin ada juga yang menerapkan untuk, nggak terlalu terpapar konten yang terlalu sering itu dengan, detox, sosial media. Jadi puasa untuk, eee Memakai media iya, sosial. memakai media sosial. Nah, cara itu tuh bakal efektif nggak ya, Bu, untuk mengurangi FOMO? Kalau menurut saya efektif karena, memang, ya itu tadi kan ketika terpapar oleh media gitu ya yang akan termanipulasi itu aspek neurologis. Nah, dengan puasa itu tuh sebetulnya bisa balik lagi ke awal gitu kalau kita pakai apalagi dalam konsep adiksi kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang adiksi game aja ketika berpantang itu bisa menjadi lebih membaik gitu, apalagi kalau cuma FOMO kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau memang itu ya memang harus menetapkan diri untuk mengatur, supaya tidak terlalu sering menggunakan medsos karena paparannya yang harus dikurangi kan gitu. Kayak gitu, cuma ya balik lagi pada keteguhan hati masing-masing, keteguhan hati masing untuk mengatasi perasaan cemas itu karena pasti awalnya mah yang biasanya dia terus-menerus, apa namanya, merasa harus keep up gitu ya, menjadi menjadi harus berhenti, itu kan mengatasi rasa cemas dan kegelisahan di awalnya itu pasti sangat, sulit gitu. Ya tapi kalau mau berubah ya bisa sih sebetulnya. Kadang-kadang kan kalau saya juga kadang-kadang kalau lagi galau kan, lihat aja HP terus capek, badan tuh capek kalau istirahat, terus lihat HP sambil istirahat tuh sambil scrolling itu sebetulnya lebih melelahkan. Jadi kalau pengen tidurnya enak ya udah, dijauhkan HP-nya, itu tidur lebih nyenyak, itu tuh lebih nyenyak dan lebih fresh gitu. Jadi berkurang tuh cuma ya memang, apa namanya, mengatasi perasaannya itu juga di awal gitu, dan tidak semua orang bersedia. Nah, Bu, aku penasaran juga, kalau misalnya cara membedakan, kan kalau misalnya kita ada tren baru mungkin, atau mungkin kalau misalnya tren itu tuh malah malah jadi kitanya tuh emang ikut, ngejalanin itu tuh emang karena masanya emang seperti itu. Nah, cara membedakan FOMO dengan emang masanya emang udah seperti itu tuh gimana ya? FOMO kan harus masalah kecemasan. FOMO itu intinya masalah saya cemas kalau saya tidak eh, apa-apa gitu ya, atau tidak ikut tidak tahu apa yang dilakukan temannya, tidak ikut tren atau apa, tapi cemas. Cemas itu kan kondisi tidak nyaman yang kalau jadi orang tuh gelisah gitu. Kalau nggak gini, oh saya gimana, ini gimana, jadi kekhawatirannya tuh seperti itu. Beda kalau pengen ikut tren, kalau pengen ikut tren kan dia, ya kan orang kan ikut tren mah boleh, menurut saya sih beda. Kalau ikut tren mah bukan masalah orangnya cemas atau enggak, tapi kayaknya ini saya lebih, ini mah bagus nih, saya gini-gini, dia ikut, nggak apa-apa juga kan kayak gitu. Tapi intinya FOMO itu harus ada rasa cemas. Jadi intinya ada perasaan cemas kalau dia tidak mengikuti apa yang atau sesuatu apapun yang dia pikir memang perlu diikuti gitu. Cemasnya yang harus ada. Kalau Anda pengen, oh ini mah gaya kerudung ini ternyata bagus ya cobain ah. Enggak berarti FOMO itu mah. Enggak. Aduh alhamdulillah ya berarti Anda enggak FOMO. Enggak FOMO. Anda harus cemas. Jadi kalau nggak ikut terus kepikiran tuh gimana ya ini teh saya teh gimana. Jadi merasa apa
tidak cantik, merasa self esteem atau body image-nya jadi menurun karena tidak sama. Barangkali itu yang barangkali lebih lebih FOMO dibanding ikut tren gitu. FOMO itu bukan ikut tren lah kata saya. Terus Iya. Berarti kalau misalnya yang dikategorikan FOMO tuh ada perasaan takut. Ya, cemas, takut jadi takut tertinggal, cemas atau gimana. Kalau cemas kan kadang-kadang kondisi cemas itu, kalau takut kan lebih ke arah objeknya itu jelas ya. Kalau cemas kan enggak, kadang-kadang nggak ada objeknya tapi gelisah gitu. Terus saya tuh gimana itu gimana kalau ini gimana aku jadi banyak gitu gimana gimana nyate gitu. Mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi atau segala macam gitu. Jadi kalau itu FOMO. Jadi cemasnya yang akan membedakan itu dengan perilaku ikut tren gitu. tadi kan Lola juga udah bilang ya kalau misalnya sosial media detox itu bisa membantu ternyata. Tapi kan karena kita hidup di zaman sekarang, kita nggak bisa sepenuhnya lepas dari Oh iya, sosial nggak bisa. media. Nggak bisa, pasti kayak ada aja yang harus dibuka gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, gimana caranya agar kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak tanpa terjebak dalam FOMO gitu Ibu kira-kira? Kalau saran praktisnya Anda memang harus menetapkan sendiri atau Anda mengelola waktunya dengan lebih optimal, lebih optimal. Jadi artinya Anda betul-betul menyadari kebutuhan medsos teh untuk apa dan kapan itu akan Anda akses kayak gitu. Eh, itu mah nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dibuat tips yang sama. Menurut saya kebutuhan orang akan beda-beda. Misalnya Nara, apakah bangun tidur penting untuk buka medsos ataukah tunggu sampai nanti aja setelah selesai sarapan siap pergi baru ngecek kan kayak gitu. Karena ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ketika orang baru bangun pagi langsung ngecek email, langsung ngecek apa-apa, itu dia akan lebih cemas dibanding orang yang nanti aja udah siap bekerja, udah siap apa baru buka apa namanya HP-nya kayak gitu. Sehingga kalau ketika ditanya cara lebih baik barangkali dikenali dulu kebiasaan sehari-hari itu apa, seperti apa, dan lalu bagaimana Anda akan mengatur waktu yang dimiliki dari 24 jam itu berapa lama akan dipakainya untuk medsos kayak gitu. Karena tanpa disadari kalau itu mah tiap 5 menit kan buka lagi, tiap menit buka lagi kan kayak gitu tuh jadi kalau dijumlah-jumlah itu jadi banyak. Gitu. Jadi mungkin kembali lagi seseorang itu harus tahu persis kebutuhan dia apa terkait dengan medsos itu dan apa yang mau dia lakukan terkait dengan waktu yang dimilikinya dalam perharinya. Itu tadi sebetulnya akan balik lagi pada apakah dia punya tujuan enggak gitu kan gitu. Karena kalau orang punya tujuan biasanya dia akan menghitung yang saya lakukan ini mendekatkan saya pada tujuan atau tidak gitu. Nggak banyak punya tujuan ya ikut aja kan nggak tahu kamu nggak tahu tuh mau ngapain ke sana yuk ayo ayo kalau orang punya tujuan kan nggak saya mau ke sini dulu ada yang harus saya kerjain dulu kayak biasanya. Nah, berarti dari yang tadi sudah dijelaskan juga ya banyak banget hari ini kita ngobrolnya. Mungkin yang tadi itu mengenai tentang dampaknya itu sendiri, dampaknya ada jangka pendeknya, jangka panjangnya bisa sampai mengaruhi self esteemnya dan mengaruhi kehidupannya juga dalam mengambil keputusannya seperti apa. Nah, terus juga tadi Ibu jelasin juga tentang pola perilaku yang berbeda dari setiap kalangannya, setiap generasinya tentang FOMO ini berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya juga masing-masing. Nah, terus juga tadi ada tips and trick untuk penggunaan media sosial dari Bu Suci dengan mengatur waktu untuk media sosialnya, punya proporsinya masing-masing dalam membuka media sosialnya. Balik lagi tapi ternyata yang saya baru ngeh itu ternyata semuanya fokusnya ada di diri sendiri Iya, gitu ya. betul. Semua kontrolnya itu Semua kontrol ada di ada. diri sendiri. Betul. Itu yang akan mempengaruhi jangka panjang atau jangka pendeknya gitu ya. Terus Betul. kayak bener mengakar gitu masalahnya ternyata Iya. Ibu sampai mungkin bisa ke attachment style-nya seperti Ya. apa, terus apa yang dia takutkan, Mm-mm. lingkungannya bagaimana dan budayanya bagaimana. Saya sendiri sih agak tersentil karena saya juga Iya. ternyata seperti itu Oh gitu. gitu, Iya, tapi iya. mungkin enggak goyang Nggak kayak sampai. aduh enggak sampai yang cemas harus gimana-gimana, tapi ternyata
Ya, Ada sedikit ya. banyaknya Ada. ada gitu. Saya merasakan hal tersebut gitu. Banyak banget ilmu yang kita bisa ambil hari ini. Iya, apa ya, kalau kata saya sih memang sayang banget kalau Anda yang masih muda ini, yang masa depannya tuh masih panjang dan masih Anda tuh bisa jadi apapun yang Anda bisa sebetulnya Anda mau, asal Anda mengelola waktunya. Karena kalau bermedsos mah ya ini kan tools ya, si medsos itu teh tools, jangan sampai tools itu yang membuat mengarahkan hidup Anda. Anda yang harus menggunakan tools itu untuk mencapai tujuan sebetulnya kalau kata saya sih gitu. Dari Bu Suci, ada nggak pesan yang bisa disampaikan ke para mahasiswa, khususnya warga Kemah mengenai pembahasan kita tadi tentang FOMO? Ya itu tadi ya yang tentang tools itu bahwa sebetulnya medsos ataupun gadget itu kan alat bantu berkomunikasi, alat bantu kita bisa mengada di dunia gitu ya. Jangan sampai justru tools itu yang mengarahkan kita dan justru membuat kita menjadi tidak sejahtera, tidak sehat mental. Harusnya ini yang kita pakai sebijak mungkin supaya dengan tools itu Anda bisa menjadi lebih sukses. Kalau kata saya sih begitu. Jadi pemakaiannya kan berarti kan urusan pemakaian nih gitu. Eh, Ya itu aja. Cuma mungkin yang saya khawatirkan sebetulnya bukan apa teman-teman di mahasiswa yang udah clear mau apa-apa, tapi teman-teman yang memang suka bingung gitu mau ngapain, kan masih banyak tuh ya, masih bingung mau ngapain, jadi cuma ke kampus terus nggak ada apa-apa, bahkan ke kampus juga karena kewajiban, tidak ada misi pribadi, tidak ada tujuan pribadi yang mau dicapai. Nah, untuk itu temukan aja segera kalau belum menemukannya saat ini gitu, supaya penggunaan waktunya jadi lebih bijak, jadinya lebih keren lah ke depannya gitu. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Anda tuh mumpung masih muda, betul. Nanti mah udah dewasa tuntutannya masih lebih banyak. Udah lebih sulit. Mumpung sekarang Anda masih apa sih yang Anda pikirkan gitu? Cuma kuliah aja kan gitu. Siap. Waktu. Terima kasih banyak ya Ibu atas Iya. insight yang sangat berharga. Seru banget hari ini Iya, Bu. sama-sama. Terima kasih banyak ya Ibu dan buat teman-teman dan warga Kemah semua juga udah diberi wejangan. Iya, saya tuh Jangan suka banyak lebar. tanpa sadar memberikan wejangan, nggak kuat. Nggak apa-apa. Jadi tersentil juga ya kita juga jadi lebih sadar untuk penggunaan media sosial itu harusnya seperti apa dan gimana. Buat teman-teman yang udah nonton juga terima kasih banyak karena udah selalu dengerin kita di Pokari ini dan semoga menambah insight baru juga buat teman-teman dan udah kemah khususnya dalam FOMO dan bijak dalam menggunakan media sosialnya itu. Terima kasih ya Ibu atas Sama, waktunya. makasih udah diundang ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kesini lagi ngobrol. Iya. Oke, Jangan kapok ya Bu. terima kasih banyak. Iya, sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, Ola, kita udah di penghujung banget dan udah berbincang banyak sekali dengan Bu Suci membahas terkait FOMO itu seperti apa. Gimana nih pendapatnya, Ola? Wah, tersentil banget ya Teh Nara. Kayak bener-bener ternyata jadi tahu kita bisa ngebedain gitu, ini FOMO apa bukan. Karena FOMO itu sendiri kan tadi dijelaskan juga perasaan cemas gitu. Jadi nggak semua kita ngikutin itu ternyata itu termasuk FOMO. Ada aja yang tren, tapi kalau misalnya FOMO itu mungkin kalau misalnya udah menyebabkan kecemasan berlebihan. Ya, ke diri kitanya sendiri dan pasti banyak insight banget baru juga buat teman-teman semua yang mendengarkan dan jadi bisa mengaplikasikan juga kan di kehidupan nyata bijak dalam penggunaan media sosialnya. Betul banget. Kira-kira Ola, episode berikutnya kita bakal bawa siapa dan bakal ngomongin apa? Itu bakal jadi rahasia dan buat teman-teman semua boleh komentar di bawah siapa yang bakal kita undang dan Atau temanya kamu mau apa. bahas apa Iya, gitu ya. betul. Gak apa-apa banget kok, mau Siapa tahu. request gitu, boleh. Siapa tahu beneran. Beneran, boleh ke komen atau ke kita hostnya langsung. Iya, betul banget. Nah, sambil nunggu ke Pokari Episode nanti berikutnya. selanjutnya,
kita dari Menkominfo sendiri menyajikan konten-konten yang menarik banget di semua media sosial. Ada apa aja Teh? Ada Instagram pasti, TikTok. TikTok, X juga ada. Belum lagi sekarang kita punya WhatsApp bisnis dan Telegram bisnis di mana kita akan memberi informasi terkait BEM gitu di sana. Jadi kalian bisa langsung add aja, follow aja, di-subscribe aja YouTube-nya juga, notifikasinya tungguin karena akan banyak Pokari. Dan kalau mau lihat konten-konten lain bisa di Instagram dan di TikTok. Seperti itu. Banyak media sosial ini yang menyajikan konten-konten menarik dari kita. Jadi jangan lupa dicek semua media sosial dari BEM Psikologi ini. Untuk itu, terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendengarkan selalu Pokari ini. Sampai jumpa di